Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sia Agustini dan rekan saya. Era Semetasari. Nah, di sini kami berdiskusi terkait materi sistem pengendalian manajemen, khususnya itu chapter 5, yaitu lanjutan dari materi kemarin di mana kita membahas terkait pusat tanggung jawab pada pusat pendapatan dan beban. Nah, pada hari ini kita bakal bahas nih terkait pusat labanya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja ya, kita ke sesi diskusinya. Oke, langsung aja. Menurut Era, apa sih yang dimaksud dengan pusat laba ini? Baiklah, pusat laba ini orang mengira dia itu bakal berpikir tentang ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab itu diukur dalam ruang lingkup laba. Nah, laba di sini ini maksudnya tuh ukuran kinerja yang berguna karena laba ini memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator yang dimana beberapa di antara itu menunjukkan ke arah yang berbeda. Kemudian dalam pusat laba ini dia itu terdapat kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Nah, banyak keputusan manajemen ini dia melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal ini dapat menghasilkan peningkatan yang lebih besar. Nah, dalam mendelegasikan suatu trade-off, nah dia itu ada berapa tingkatan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh pihak manajer. Yaitu yang pertama adalah manajer harus memiliki akses ke informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Kemudian harus adanya semacam cara untuk mengukur efektivitas suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Kemudian adapun manfaat-manfaat yang dapat menjadikan unit organisasi itu sebagai pusat laba, dia akan memperoleh manfaat. Nah, yaitu yang pertama adalah kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut tuh dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kemudian, manfaat yang kedua adalah kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Kemudian yang ketiga adalah manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Kemudian di balik manfaat pusat laba terdapat kelemahan atau kesulitan dalam menerapkan pusat laba ini, yaitu pengambilan keputusan yang terdesentralisasi ini akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemennya dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga ini akan mengakibatkan hilangnya suatu pengendalian. Kemudian yang kedua adalah jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba, maka kualitas keputusan yang akan diambil pada tingkat unit ini akan semakin berkurang. Kemudian yang ketiga adalah munculnya perselisihan. Nah, perselisihan ini kan terus meningkat karena dia saling berbagi argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat dan kredit yang penempatan yang sebelumnya itu dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih dari unit bisnis tersebut. Kemudian
dalam unit bisnis ini sebagai pusat laba, hampir semua unit bisnis ini diciptakan sebagai pusat laba karena manajer ini akan bertanggung jawab atas unit tersebut. Jadi, dia itu akan memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Nah, dalam unit bisnis sebagai pusat laba ini, dia itu terdapat, kita akan membahas mengenai batasan atas wewenang unit bisnis. Yaitu batasannya itu terdiri dari dua, yaitu batasan dari unit bisnis lain dan batasan dari manajemen korporat. Nah, salah satu masalah utama yang terjadi dalam unit bisnis ini adalah tuh ada 3 jenis keputusan. Yang pertama keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan pengadaan. Kemudian batasan dari manajemen korporat. Nah, batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat ini akan dikelompokkan menjadi tiga tipe pula, yaitu batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis, batasan-batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan, dan batasan yang timbul dari nilai ekonomis yang tersentralisasi. Nah, hampir semua perusahaan ini dia akan mempertahankan beberapa keputusannya, terutama keputusan finansial pada tingkat korporat. Setidaknya dia tuh untuk aktivitas domestiknya. Akibatnya akan ada salah satu batasan utama dari unit bisnis ini akan berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi yang baru. Unit bisnis ini yaitu harus saling bersaing satu sama lain, yang berguna dia akan mendapatkan bagian dari dana yang tersedia. Oleh karena itu, suatu unit bisnis dapat menemukan bahwa rencana ekspansinya itu gagal karena ada manajer dari unit bisnis lain yang telah meyakinkan manajemen seniornya itu bahwa unit bisnis ini memiliki program yang lebih menarik. Itu sih sekilas pembahasan kita mengenai pusat laba yang dari pengertiannya, mulai dari manfaatnya, ada kesulitannya. Mungkin Era mau balik bertanya ke Sri mengenai pusat laba lainnya. Maksudnya di pusat laba lainnya tuh apa sih, Sri? Oke. Langsung aja ya. Jadi ini ya, perusahaan multibisnis kan biasanya tuh terbagi ke dalam unit-unit bisnis tuh, dimana setiap unit itu diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada di dalam unit bisnis tersebut itu dapat saja terorganisasi secara fungsional. Nah, di mana terkadang secara fungsional nih gimana ya ngomongnya, terkadang itu membuat satu atau lebih unit itu terkadang lebih mudah daripada yang lainnya gitu, sehingga membuat satu atau lebih unit fungsi bisnis. Misalnya ada aktivitas operasi pemasaran, kemudian ada manufaktur, dan juga jasa sebagai pusat labanya. Nah, mungkin langsung aja kita langsung ke pembahasannya, yaitu pertama itu terkait pemasarannya, aktivitas pemasaran. Jadi, aktivitas pemasaran itu dapat disajikan sebagai pusat laba dengan menambahkan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini itu akan memberikan informasi yang relevan bagi para manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal. Dan praktik standar untuk mengukur manajemen pusat laba itu berdasarkan profitabilitasnya yang akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat tersebut. Nah, harga transfer yang diberikan ke pusat laba ini harus berdasarkan biaya standar dan bukan dari biaya aktual dari produk yang terjual itu, sehingga
Dengan menggunakan dasar biaya standar tersebut, ini akan memisahkan kinerja biaya pemasaran dan dari kinerja biaya manufaktur, di mana hal ini akan mempengaruhi perubahan tingkat efisiensi yang berada di luar kendali manajemen pemasaran. Nah, kemudian ada juga yang aktivitas manufaktur. Nah, jadi aktivitas manufaktur ini itu biasanya merupakan pusat beban ya, tapi di mana manajemen ini itu dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dengan anggaran overhead-nya dan anggaran overhead-nya. Nah, tetapi ukuran ini tuh eh, dapat menimbulkan masalah karena ukuran tersebut itu tidak mengindikasikan sejauh mana sih kinerja manajemen atau seluruh aspek dari pekerjaannya, serta seluruh aspek pekerjaannya. Nah, salah satu cara untuk dapat mengukur aktivitas organisasi manufaktur itu secara keseluruhan adalah dengan menjadikannya pusat laba dan memberikan nilai berdasarkan harga jual sebagai harga jual produk dikurangi dengan estimasi biaya pemasaran. Nah, cara seperti ini itu tuh jauh lebih sempurna sebagian karena banyak faktor yang mempengaruhi volume dan juga kombinasi penjualan yang berada di luar jangkauan kendali manajer manufaktur. Nah, meskipun demikian, hal ini tuh masih lebih baik ini dalam kasus-kasus tertentu ya, daripada menganggap operasi manufaktur itu hanya bertanggung jawab untuk biaya. Kemudian dari segi yang jasanya ya atau unit pendukung dan pelayanan. Nah, unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, kemudian transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis itu dapat dijadikan sebagai pusat laba. Nah, hal ini tuh karena dapat dioperasikan kantor pusat dan divisi pelayanan perusahaan atau dapat dipenuhi di dalam unit bisnis itu sendiri. Nah, unit bisnis tersebut itu membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan bisnis-bisnis yang mencukupi, sehingga pendapatan itu akan setara dengan pengeluaran. Nah, ketika unit jasa itu dikelola sebagai pusat laba, maka para manajer itu akan termotivasi untuk mengendalikan biaya supaya para konsumen ini tidak lari, sementara para manajer unit penerima sehingga para manajer unit itu yang penerima termotivasi untuk membuat keputusan mengenai apakah jasa yang diterima itu sesuai dengan harganya, seperti itu. Kemudian ada organisasi lainnya. Nah, suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografi tertentu itu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Nah, meskipun para manajer cabang ini tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pembelian atau profitabilitasnya seringkali merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang paling baik. Nah, lebih lanjut lagi, pengukuran laba ini merupakan suatu alat motivasi yang sempurna karena seperti toko-toko dalam retail, kemudian restoran-restoran yang
rantai makanan cepat dalam rantai makanan cepat saji dan hotel-hotel pada rantai hotel itu merupakan pusat laba. Seperti itu terkait pusat laba lainnya. Ya. Kemudian setelah membahas pusat laba lainnya, mungkin Sri tahu mengenai cara mengukur probabilitas ya. Itu deh. Ya. Coba Mengukur Sri tolong jelasin. probabilitasnya ya. Iya benar. Oke. Nah, terkait mengukur profitabilitasnya. Jadi, terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang dapat kita gunakan dalam mengevaluasi suatu perusahaan. Dimana yang pertama itu ukuran kinerja manajemen. Yang dimana ini memiliki fokus pada bagaimana sih hasil kerja para manajer ini. Nah, kemudian pengukuran ini itu digunakan untuk perencanaan, kemudian untuk dikoordinasikan dan dikendalikan kegiatan sehari-hari dari perusahaan dan sebagai alat juga sih untuk memberi motivasi yang tepat bagi para manajer tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana sih kinerja perusahaan itu sebagai suatu entitas ekonomi. Nah, dari jenis-jenis selanjutnya itu ada di dalam apa ya, pengukuran profitabilitas itu ada jenis-jenis ukuran kinerja. Nah, jadi kinerja suatu perusahaan itu selalu diukur dari laba bersih, di mana laba bersih itu didapat dari total pendapatan dikurang dengan biaya-biaya termasuk overhead pabriknya juga kalau di dalam perusahaan manufaktur. Nah, sehingga kinerja manajemen perusahaan itu dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas tersebut. Yang pertama itu margin kontribusi, di mana di sini itu menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Nah, alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat ukur kinerja manajer perusahaan adalah karena beban tetap berada di luar kendali manajer tersebut. Sehingga para manajer itu harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusinya. Kemudian yang kedua itu adalah laba langsung, di mana menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Nah, ukurannya itu menggabungkan seluruh pengeluaran perusahaan, baik yang dikeluarkan atau dapat ditelusuri langsung ke perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada laba yang dapat dikendalikan. Itu menunjukkan pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis. Kemudian yang keempat itu ada laba sebelum pajak. Nah, seluruh overhead korporat itu dialokasikan ke perusahaan berdasarkan jumlah kreatif dari beban yang dikeluarkan oleh perusahaan pada pusat laba tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu laba bersih, di mana perusahaan itu akan mengukur pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu laba bersih setelah pajak. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan terkait materi pusat laba lainnya, dan yang terakhir tadi terkait pengukuran profitabilitas ya. Gitu. Baiklah,
Sampai kita di ujung diskusi. Tadi kita udah membahas mengenai pengertian pusat laba, kemudian manfaatnya, kemudian ada kesulitannya, pusat laba lainnya, terus mengukur profitabilitas. Ada 5 jenis di dalam pengukuran profitabilitas. Nah, saya mewakili teman saya Sri memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.